Ya arhamar rahimin فرج farij على 'alal المسلمين muslimin. Satu lagi. واحلزنا Anna عنا wa وتدني tudnil الغنى minna منا وكل حدا nudahu الله fi في kulli كل hin. Ya يا أرحم arhamar rahimin. الراحمين Ya يا أرحم arhamar rahimin. الراحمين Ya يا أرحم arhamar rahimin. الراحمين Farij فرج على 'alal muslimin. المسلمين Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. صلوا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ke Ustaz Sulman buat kalau ada yang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qabla al-ibtidah ya naqra surat al-Fatihah. Nakhusu khususan ila mu'alif Sulam at-Taufiq As-Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa ila syarihihi Asy-Syaikh Al-Alama Al-Wara Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu, anallahu yaghfiru dzunubahu wa yu'li darajatihi wa yudha'ifu hasanati sya'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jamaah Alhamdulillah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ngasuh ngaji bersama pengasuh kitab Sulam Taufik karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Kita sekarang halaman 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, adapun ini satu fasal. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina, kepada semua orang yang sudah mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah punya tanggung jawab, sudah baligh, sudah punya tanggung jawab keagamaan. Amal baiknya dicatat, amal buruknya dicatat, mukallaf. Dan akalnya juga sehat gitu ya. Nah, wajibnya itu benar-benar wajib, wujuban muhtamman, kepada semua yang sudah mukallaf seperti kita ini. Apa yang wajib itu? Ad-dukhulu, masuk, fi dinil islami, di dalam agama Islam. Nah, wajib semuanya itu pasrah. Islam itu kan pasrah, masuk ke dalam agama Islam. Nah, memang di dalam fasal ini kita akan mulai nih, setelah kemarin muqaddimah ya, kita akan mulai membahas 3 hal.
Yang pertama membahas tentang sifat-sifat Allah, ya. Yang itu bagian dari rukun Islam kan, rukun Islam, rukun iman ya. Yang kedua akan membahas tentang sifat-sifat Rasul, dan yang ketiga akan membahas tentang as-sam'iyat. Disebutnya itu as-sam'iyat. As-sam'iyat itu hal-hal yang gaib, yang harus kita yakini kebenarannya meskipun tidak selalu bisa dicerna dengan akal karena sifatnya gaib. As-sam'iyat itu sesuatu yang didengar dari Al-Quran, didengar dari hadis gitu. Jadi ini soal akidah dulu ya, yang dibenahi dalam kitab-kitab itu. Memang selalu kita itu yang dikedepankan pertama kali itu akidah, harus lurus dulu akidahnya. Mau belajar apapun kita harus mengenal Allah dulu gitu. Hal pertama kewajiban bagi kita itu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, bab ini akan menjelaskan tentang mengenal sifat Allah, mengenal sifat Rasul, dan mengenal hal-hal yang gaib. Wajib masuk fi dinil Islam, ke dalam agama Islam. Tentu saja kalau ke dalam agama Islam berarti dengan membaca syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dengan hati ya. Wathubutu, tidak cukup mengucapkan syahadat masuk ke dalam Islam, tidak cukup menjadi seorang Islam, tetapi wathubutu dan tetap wathubutu dan tetap istiqomah fihi, di dalam agama Islam, ala dawami, seterusnya, nggak boleh putus. Menjadi seorang muslim tidak boleh keselang, diselang keluar dulu, log out dulu, jangan, nantilah login lagi. Nah, tidak bisa itu. Kalau udah login selamanya gitu ya. Ad-dukhul itu kan login kan. Nah, kalau log out apa? Murtad. Iya. Kalau log out itu murtad, berarti keluar kan dari ajaran Islam. Nah, kewajiban sebagai seorang mukallaf, kita orang yang dewasa, itu adalah tetap di dalam ajaran agama Islam, fihi ya, wathubutu, dan tetap fihi, di dalam ajaran Islam, ala dawami, selama-lamanya. Selama-lamanya itu sampai kapan? Ilal mauti, sampai maut. Alal islami. Jadi kita kan sering berdoa ya, Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil Islam. Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam keimanan dan di dalam keislaman sampai wafatnya gitu. Syekh Nawawi di sini mengutip satu perkataan Sayyidina Ali di sini nih. Menarik nih di syarahnya. Kata Sayyidina Ali, tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Kesempurnaan nikmat yang paling banyak itu adalah mati di dalam, atau meninggal di dalam keadaan Islam. Itu nggak ada lagi tuh kesempurnaan. Nikmat yang paling sempurna itu adalah husnul khatimah. Makanya kalau ada yang meninggal, tentu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kemudian setelah itu kita juga harus takziah. Takziah itu kan menghibur kan. Salah satu cara menghibur orang yang kesusahan itu, ditinggal oleh keluarganya misalnya, cara menghibur itu menyampaikan kepada dia bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jangan terlalu bersedih karena yang sudah meninggal itu sudah sempurna, masuk ke dalam ridho Allah. Yang penting kita ikhlaskan. Itu jelas kok firman Allah itu fadkhuli fi ibadi. Yang penting radiyah mardiyah, harus ridho, jiwanya juga diridhoi, diikhlaskan gitu ya. Nah, ini kata Sayyidina Ali begitu. Tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Kita belum tentu yang sekarang Islam, Muslim,
menjelang akhirnya bagaimana kan, kemarin dalam Bidayatul Hidayah juga kita harus selalu husnuzon sama orang. Bisa jadi yang kafir sekarang pun bisa jadi di akhirnya itu Islam, Muslim, pasrah gitu ya, berserah diri kepada Allah. Kita nih belum tentu, makanya kita terus berdoa gitu. Mudah-mudahan kita selalu alal Islam. Yang berikutnya kewajiban seorang mukallaf itu waltizamuma, dan menerima sesuatu ya, iltizam itu artinya qabul, waltizamuma, dan menerima sesuatu lazima yang tetap, alaihi atas itu kafatil mukallafin, alaihi atas itu mukallaf gitu. Waltizamuma, dan menerima sesuatu ya, lazima yang tetap, alaihi bagi itu mukallaf, minal ahkami, yaitu berbagai hukum. Kewajiban kita juga selain dari berislam, baca syahadat, kemudian kita istiqomah menjadi seorang muslim sampai seterusnya, kewajiban lain itu juga kita harus mematuhi minal ahkami, hukum-hukum. Kalau dalam Islam hukum itu 5 kan, ada yang wajib, ada yang hukum sunnah ya, dalam fikih itu ya, kemudian ada yang mubah, ada yang berapa tadi? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada 5. Hukum yang 5 itu harus tahu. Wajib artinya ma yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Kalau dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan ya dapat dosa gitu. Dan seterusnya definisinya ya. Di sini tentu tidak diterangkan secara detail, tapi bagian dari kewajiban kita sebagai seorang mukallaf adalah mematuhi kelima hukum yang ada di dalam syariat Islam. Famimma, maka itu diantara sesuatu. Ini khobar muqaddam nih. Famimma, maka itu diantara sesuatu, yajibu yang wajib, apa ilmuhu, mengetahui itu ma, wa'tiqaduhu, dan meyakini itu ma itu sesuatu ya. Famimma, maka itu diantara sesuatu, yajibu yang wajib, apa ilmuhu, mengetahui itu ma, wa'tiqaduhu, dan meyakini itu ma. Kalau meyakini dengan hati, kalau mengetahui dengan akal, mutlakon secara mutlak, wanutku, dan sesuatu yang wanutku, dan mengucapkannya, bihi, dengan lisan, fil hali, pada saat sekarang ini, in kana, kalau ada itu an-natiq, orang, in kana, kalau ada orang, kafiron, itu orang kafir, wajib mengucapkannya kalau dia belum muslim, atau kalau dia murtad misalnya gitu ya, ada kewajiban. Wa illa, dan kalau dia bukan muslim, fafis sholati, maka di dalam sholat, apa yang wajib itu? As-syahadatani, 2 kalimat syahadat. Jadi as-syahadatani ini kalau secara nahwunya itu mubtada muakhir. Famimma yajibu ilmuhu as-syahadatani, gitu singkatnya. Di antara kewajiban yang harus diketahui itu adalah 2 kalimat syahadat ya. Wajib diucapkan, wajib diyakini. Kalau seandainya bukan muslim berarti diucapkan sekarang juga. In kana kafiron, wa illa, kalau seandainya dia sudah muslim kok, fafis sholati, maka wajib di dalam sholat. Tahiyat itu ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang wajib minimal ketika kita sholat. Wahuma, dan adapun itu syahadatani
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah tahu ini kok belajar syahadat lagi. Alhamdulillah kalau sudah tahu. Nah, kan harus terus diperbaharui ya. Perbaharui syahadat kita. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan yang maujud, alla ilaha maujudun, gitu ya. Kalau di i'rab, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan yang maujud, illallahu, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullahi adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Syahadat itu wajib diucapkannya itu mutawaliyataini, berturut-turut. Jadi kalau dalam sebagai sebuah kewajiban tidak cukup hanya asyhadu alla ilaha illallah, itu belum cukup, harus dua-duanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemahnya itu sebetulnya bisa diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi juga bisa diterjemahkan Tuhan itu hanya Allah. Kalau nafinya dihilangkan gitu, jadi tidak mengucapkan tidak ada Tuhan, langsung saja Tuhan itu hanya Allah, itu juga sama, terjemahan bebas dari syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini Syekh Nawawi di dalam syarahnya itu memberi penjelasan banyak sebetulnya bagaimana cara mengucapkan syahadatain yang lengkap begitu ya. Bagaimana bedanya dengan ketika di azan, apakah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kan ada juga versi begitu. Atau kalau dalam azan kan tidak pakai waw wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kan tidak pakai waw. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi di detilnya di tengah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, wa makna asyhadu, dan adapun makna asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya itu kata pengarang, anta lama, itu engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan engkau meyakini, wa tu'mina, dan engkau mengimani, wa tusaddiqa, ini semuanya dibaca mansub ya, qa, anta lama, wa ta'taqida, wa tu'mina, wa tusaddiqa, dan engkau membenarkan alla ma'buda, bahwa tidak ada yang patut disembah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, fil wujudi, dalam wujudnya, illallahu, kecuali Allah. Kalau lagi ngaji di dengan santri, saya biasanya nanya, anta lama, kalimat apa tak lama gitu. Kemarin yang saya pesankan ya, kan kalimat dalam bahasa Arab kan cuma ada 3 ya, isim, fi'il, huruf. Anta lama, kalimat apa? Fi'il gitu ya. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari gitu. Ada. Apa ciri fi'ilnya? Ya, tapi ini kan lagi ngajinya dengan orang dewasa ya. Tapi kalau mau itu ke para santri, ke anak didik kita, silahkan dicoba itu. I'rabnya apa anta lama? Mansub. Kenapa mansub? Karena ada an. An itu apa? An itu minan nawasib. Apa fungsinya nawasib an itu? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau ke isim maaf. An di sini nawasib maksudnya. Jadi nasib. Mansub. Apa ciri mansubnya? Fathah. Ayo mana jurmiyahnya? Anak-anak tuh bisa loh. Ketika saya tanya jurmiyah itu bisa mereka. Wa amal fathatu fatakunu alam. Atau
imritinya barangkali gitu ya. Itu penting untuk anak-anak tuh supaya bisa mengetahui struktur bahasa Arab. Jadi ketika membaca yang gundul begini, mereka akan bisa membaca sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan. Sampai mana tadi? Fil wujudi illallah. Makna syahadat itu adalah makna asyhadu alla ilaha illallah itu engkau yakini, kemudian engkau ketahui, engkau yakini, engkau imani, engkau benarkan bahwa tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya fil wujudi illallah. Siapa Allah itu? Al-Wahidu, yang Maha Esa. Al-Ahadu, yang tunggal. Sama ya, Al-Wahid, Al-Ahad itu artinya yang tidak alladzi la yatajaz, la yatajaz, la yatajaz. Ini bacanya agak kagok karena jim sama zai. Yang tidak apa namanya, tidak terdiri dari bermacam-macam juz begitu. Hanya satu, Al-Wahidu, Al-Ahadu. Kemudian Al-Awwalu, yang Maha Awal, yang tidak ada pertamanya, yang tidak ada yang mendahului. Al-Awwalu, yang Maha Awal. Al-Qadimu, yang Maha Qadim. Kalau Al-Awwalu itu maksudnya labtida'a liwujudihi, tidak ada permulaan untuk wujudnya itu. Kemudian Al-Qadimu maksudnya alladzi la yakunu wujuduhu min ghairihi, wujudnya Allah itu bukan dikarenakan wujud yang lain. Itu makna Al-Qadim. Al-Qadim itu ya ada dengan sendirinya. Kemudian Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Al-Qayyumu, yang Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum ay alladzi yaqumu binafsihi, tidak perlu zat lain, tidak perlu orang lain, tidak tergantung pada yang lain. Beda seperti makhluk tentu saja. Kalau makhluk adanya itu karena ada yang lain. Kita ada karena ada ibu bapak kita. Pohon ada karena ditanam ya, dan seterusnya gitu. Kayu ada ya karena ada pohonnya dan seterusnya. Tapi kalau Allah itu Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Al-Baqi, yang Maha Kekal. Yang Maha Kekal maksudnya alladzi la yazulu ba'da fana'il khalqi, setelah makhluk ini nanti habis, fana, kiamat, lenyap semuanya, Allah Maha tetap, Maha Kekal. Jadi keyakinan-keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita kan. Ad-Daimu, yang Maha apa ya? Ad-Daim itu yang tidak berubah gitu. Ad-Daimu, yang tidak berubah, selamanya seperti itu, yang tidak fana, tidak berubah. Al-Baqi. Kalau makhluk pasti fana, fana itu rusak. Makanya kalau kita kehilangan sesuatu atau milik kita rusak atau hilang atau berkurang, atau misalnya kendaraan kita, mobil kita keserempet, pernah kan? Motor kita mungkin ditabrak sampai habis, rusak dan seterusnya. Sebetulnya yang bagus diucapkan itu kalau secara tauhid adalah ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya iya. Apa yang ada di dalam diri kita itu kan semuanya fana, rusak, yang fad, semuanya akan hilang kok. Wa ma indallahi baq, hanya di sisi yang di sisi Allah saja yang akan kekal gitu. Itu secara teori mudah, tapi secara praktek, aduh, kan dongkol kan. Mobil saya kemarin diserempet juga sama motor. Kita tidak lagi biasa-biasa aja, tiba-tiba cedut, sampai terasa goyangannya. Ini. Ya secara manusiawi pasti dongkol dong ya. Dan kan ya yang pengendaraan cukup
dadah sama kita kan, jalan terus ya. Nggak mungkin dikejar kan, ya namanya lagi macet Jakarta kan. Ya sudah, ya mau gimana lagi, dongkol gitu. Gimana cara mengobatinya? Ya selalu saya mencoba ke dalam diri sendiri, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Segala sesuatu yang saya miliki itu kan ya sebetulnya fana kan, akan rusak pada saatnya itu. Tinggal nunggu waktu aja, nggak ada yang kekal. Wa ma indallahi baq. Itu agak menghibur dikit ya. Itu nikmatnya kita bertauhid gitu ya. Jadi tauhid itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Nah, pasti kita suatu ketika itu akan kecewa di pekerjaan atau di apapun gitu. Pasti deh, manusiawi. Kita bukan malaikat, pasti ada hal yang mengecewakan kita. Tapi hati kita yang akan mengendalikan. Yang membedakan kita orang beriman dengan yang tidak beriman itu adalah bagaimana meresponnya. Kalau kejadian buruknya pasti akan menimpa kepada siapa saja, bisa menimpa siapa saja. Nah, kemudian apa tuh? Al-Khaliqu, yang maha menciptakan, ay mujidul makhluqat. Ar-Raziqu, yang maha memberi rizki, yang sudah membagi rizki, menetapkan untuk semua yang hidup itu pasti ada rezekinya, itu Allah. Al-Alimu, yang maha mengetahui, baik yang sudah maupun yang sedang, yang akan, itu Al-Alimu, Allah yang maha mengetahui. Al-Qadiru, yang maha kuasa. Dijelaskan di tengahnya, alladzi la yamtani'u alaihi jalilun wala haqirun. Yang maha kuasa itu maksudnya tidak terpengaruh oleh apapun. Ya. Al-Fa'alu, yang maha berkehendak atau melakukan. Al-Fa'alu, yang maha melakukan, lima, atas segala sesuatu, yuridu, yang ia berkehendak. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi. Makanya dalam zikir ba'da sholat kan, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang faudal jaddin ingkal jadd. Baca 10 kali kata Imam Al-Ghazali kan, minimal 3 kali, minimal sekali gitu. Nah, di dalam bidayah kan gitu, itu termasuk yang zikir yang 10 zikir dari Al-Ghazali, salah satunya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi. Al-fa'al lima yurid. Masya Allah. Nah, ini kita sering mengucapkan kata Masya Allah. Ini apa artinya nih? Masya Allahu kana. Ma sesuatu. Sya'a yang berkehendak. Siapa Allah? Allah. Sesuatu yang Allah kehendaki jadi, kana, maka ia akan jadi. Masya Allahu kana. Kenapa kita suka menggunakan Masya Allah? Jadi kalau ketemu sesuatu yang bagaimana? Takjub ya. Masya Allah. Takjub atau kaget juga mungkin, atau ya astagfirullah ya. Kadang-kadang innalillahi, kadang-kadang subhanallah. Yang jelas sudah menjadi ungkapan di dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Masya Allah. Nulisnya saja bukan Masya Allahu, kan nggak begitu nulisnya. M-A-S-Y-A, Masya Allah. Itu salah? Nggak salah, karena itu sudah menjadi itu bahasa Indonesia, niatkan. Kalau bahasa Arabnya tulis pakai bahasa Arabnya Masya Allah. Karena suka ada yang mengkritik, itu salah, itu bid'ah menulis Masya Allah dengan M-A-S-Y-A Allah. Ya nggak sejauh itulah. Ya, jadi kalau nulis bahasa Arabnya ya memang. Tapi kalau menjadi ungkapan, sama seperti Subhanallah, tidak ditulis Subhana Allah misalnya. Alhamdulillah dan seterusnya, itu sudah menjadi bagian dari kita itu ya.
Nah, tapi kita harus tahu sebagai seorang yang belajar bahwa tulisan Masya Allah itu ya seperti ini nih. Dan artinya ya, Masya Allah itu artinya segala sesuatu itu Allah yang berkehendak. Itu intinya. Masya Allah, kok bisa ya begitu ya? Nah, ya itu karena kita kagum bahwa Allah yang berkehendak. Masya Allahu, sesuatu yang Allah kehendaki, kana pasti terwujud. Wa ma lam yasha, dan sesuatu lam yasha yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, maka tidak akan wujud. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tulis tuh di kaca supaya kita tidak putus asa ketika menerima sesuatu yang tidak mengenakan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya, memang sudah kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terwujud juga. Wala haula, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah. Al-aliyyi, yang maha tinggi. Al-azimi, yang maha agung. Mausufun, yang mausufun. Kemana nih? Sifat dari mana nih? Illa billahi. Mausufun. Mungkin ini huwa mausufun. Kelihatannya begitu. Jadi khabar mubtadanya muqaddar ini. Karena kalau sifat dari billah al mausufi dong ya. Illa billahi al aliyyi al azimi al mausufi. Tapi ini mausufun ya. Betul kalimatnya. Berarti huwa mausufun. Mausufun, yang diberi sifat itu Allah, bikulli kamalin, dengan segala kesempurnaan. Munazzahun, yang dijauhkan Allah atau yang dibersihkan. Asal katanya munazzah itu dibersihkan. Maksudnya dijauhkan Allah an kulli naqsin, dari segala kekurangan. Kekurangan itu ya seperti kita ini manusia, ada yang punya mata, ada juga yang tidak bisa melihat dengan matanya. Ada yang punya telinga bisa mendengar, ada juga yang tidak bisa mendengar, dan seterusnya gitu ya. Insyaallah. Laisa kamitslihi, laisa tidak ada kamislihi, serupa dengan Allah, semisil Allah gitu. Apa? Syai'un, sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa, yang semisil Allah sesuatu pun. Ini kalau kelihatannya kan pendek ya, laisa kamitslihi syai'un itu biasa kita terjemahkan tak ada yang menyerupainya. Sederhananya begitu. Tapi kalau dipahami ini dengan lebih dalam lagi, yang semisil Allah saja tidak ada. Apalagi sesuatu yang menyerupai misilnya Allah gitu. Paham nggak? Ada dua jenjang. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang misil Allah. Misil itu kan serupa ya, perumpamaan Allah. Terlalu jauh kalau seandainya menyerupai Allah. Semisil dengan Allah saja tidak ada. Misil Allah kan tidak ada. Nah, sesuatu yang menyerupai yang agak menyerupai Allah saja tidak ada, apalagi yang menyerupai Allah. Jadi laisa kamitsli itu maknanya begitu. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang semisil sesuatu pun yang misil Allah. Ini tafsir tentu saja, cara memahaminya ya. Wahwa, dan adapun Allah, as-sami'u, itu maha mendengar suara, mendengar apapun, meskipun bila udhunin, kata Syekh Nawawi. Mendengar tapi bukan mendengar dengan telinga seperti kita. Melihat bukan dengan mata seperti kita ya. Hanya saja manusia kan punya keterbatasan mencerna. Jadi kalau mendengar itu ya telinga gitu. Makanya suka ada kan ungkapan kalau seseorang yang sudah dekat dengan Allah itu, maka
Allah yang akan menjadi matanya. Kuntu sam'ahu wa basarahu, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi. Aku, kata Allah, akan menjadi telinganya, dengan itu ia mendengar. Aku akan menjadi matanya, dengan itu ia melihat. Kalau seseorang sudah dekat dengan Allah. Tapi tentu bukan berarti telinga, mata sama seperti makhluk. As-sami'u, al-basiru, dan yang maha melihat. Bila ainin, melihatnya bukan dengan mata. Fahuwa, maka adapun Allah, al-qadimu, itu yang maha qadim. Yang maha qadim itu yang maha awal. Tidak ada awalnya. Karena awal gitu. Tidak ada awalnya. Kalau disebut ada awal itu berarti ada sesuatu yang mendahului. Kalau ini tidak. Al-qadim itu maksudnya la awwalalahu falam yakhluqu nafsahu fala yakhluqu nafsahu wala khalqahu ghairuhu. Tidak ada sesuatu yang lain yang menciptakan diri Allah. Wa ma siwahu hadithun, wa ma, dan adapun sesuatu siwahu selain Allah, hadithun, itu adalah hadis baru maksudnya ya. Wa huwa, dan adapun Allah, al-khaliqu, itu yang maha mencipta. Wa ma, dan adapun sesuatu siwahu yang selain Allah, makhlukun, itu hanyalah makhluk. Gitu. Allah yang maha mencipta, segala sesuatu itu yang dicipta. Kalau dalam tasawuf itu cara menjelaskan alam atau makhluk yang diciptakan itu, Allah itu wujud hakiki, ya kan? Wujud itu hanya satu. Lalu makhluk itu bukan wujud yang berbeda. Kalau wujud yang berbeda artinya ada dua wujud dong. Di alam ini, di ciptaan dalam konteks tauhid, hanya ada satu yang ada, yaitu Allah. Gitu. Loh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada banyak jutaan. Itu hanya bayangan Allah, hanya pancaran dari Allah. Istilahnya itu zillullah, bayangan Allah. Jadi bukan wujud yang kedua, bukan. Wujud itu hanya satu, yaitu Allah. Rasul, Nabi, semuanya, pohon, semuanya itu adalah zillullah. Karena itu adalah cahaya dari Allah, maka manusia diminta untuk menghormati sesama. Mau dia muslim, mau dia non muslim, secara makhluk, mau dia hewan, mau dia pohon, secara ciptaan itu adalah ciptaan Allah. Berarti kalau ini sebetulnya kan ajaran tentang cinta alam juga gitu. Pohon segala itu kan ciptaan Allah. Sama kan? Anjing pun ciptaan Allah. Iya, ciptaan Allah. Ashabul Kahfi juga anjing, kan temennya gitu ya. Orang yang jahat sekalipun itu ciptaan Allah juga. Itu cara melihat dalam tasawuf gitu ya. Tentu beda dengan syariat gitu. Nah, jadi semua yang diciptakan itu namanya makhluk, sementara Allah adalah al-khaliq. Wa ma siwahu makhluk. Wa kalamuhu, dan adapun kalam Allah, qadimun, itu juga qadim. Tidak ada awal gitu ya. Wa kalamuhu, dan kalam Allah itu qadimun. Kasairi sifatihi, seperti segala sifat-sifat Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah, mubayyinun, itu berbeda, li jami'il makhlukati, dengan semua makhluk. Berbeda dalam hal apa? Fidzati. Jadi mubayyin ini bermakna mukhalifun ya. Berbeda li jami'il makhlukati, dengan semua makhluk. Fidzati, berbeda dalam zatnya. Wasifati, dan berbeda dalam sifatnya. Wal af'ali, dan berbeda di dalam makhluk di dalam perbuatannya. Zatnya, sifatnya, af'alnya, semuanya berbeda. Terakhir, subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma, maha suci dari sesuatu, yaqulu,
yang berkata, siapa adz-dzalimuna, orang-orang yang zalim, uluwan, dengan sebenar-benarnya tinggi, kabiron, dan dengan sebenar-benarnya maha besar. Gitu. Inilah makna syahadat yang pertama dari dua kalimat syahadat. Yang berikutnya panjang. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di situ pengantar dari tauhid yang disampaikan dalam kitab Sulam Taufik oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini. Sebagaimana yang dijelaskan waktu muqaddimah, karya ini merupakan karya pegangan buat komunitas di pesantren khususnya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang mengkajinya. Baik, karena asar juga akan lebih cepat sekarang. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan dari Jemaah Alhamdulillah, silahkan. Ya, dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik yang di studio maupun yang ada di Zoom. Yes, semua saya boleh. Oh iya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali Pak Kiai, guru saya, alhamdulillah. Ya, mungkin saya akan bertanya, walaupun kaitannya mungkin tadi sedikit dengan yang Pak Kiai sampaikan mengenai perihal yang pernah saya tanyakan juga ke Ustaz Suma, tapi saya belum mendapatkan jawaban. Ini saya masih penasaran. Begini Pak Kiai, ini terkait dengan kemarin orang tua saya yang terakhir, ibu saya meninggal. Jadi sempat ada pembicaraan sebenarnya udah lama ya dengan para warga kampung saya di Boyolali sana. Ada suatu ada suatu keyakinan dari warga kampung itu bahwa apabila orang meninggal belum 40 hari itu arwahnya masih ada di sekitar rumah. Nah ini sebenarnya saya pribadi kurang setuju ya, tapi pada saat saya berdebat dengan, ya bukan berdebat siapa ya, ngobrol dengan warga kampung itu akhirnya memanas dan mereka menanyakan bahwa kalau memang itu salah, apa nggak kesini suaranya? Dalil yang menyatakan itu salah itu apa? Nah ini yang saya nggak tahu gitu kan. Tapi makanya kemarin saya sempat menanyakan ke Ustadz Suma gitu ya, dan ada beberapa orang yang saya tanya, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak. Nah akhirnya saya sebagai orang yang bodoh yang bertanya itu jadi bingung gitu. Nah makanya saya tanya ke sumber yang paling bagus menurut saya, ke Pak Kiai Oman gitu. Itu saja mungkin Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya agak kurang ini menangkap karena suaranya di belakang ya. Bisa di ini. Dalam 40 hari katanya ada tradisi arwah yang wafat itu masih ada di sekitar rumah gitu. Nah, Pak Yanto ini ragu apakah sebetulnya betul atau tidak. Karena yang sudah wafat itu masih ada di sekitar rumah kita. Selama 40 hari. Itu yang tadi ya. Ya mohon maaf tadi karena suaranya di belakang jadi kurang jelas. Ya sebetulnya ini ada dibahas secara tersendiri ya tentang ruh. Nanti kita membahas ruh ya, hal-hal yang gaib ya kan. Bagian dari Sulam Taufik ini kan memang 3 tadi ya. Ada tentang keimanan kepada Allah, kemudian kepada sifat-sifat Rasul, dan as-sam'iyat. Nanti as-sam'iyat itu termasuk diantaranya tentang ruh. Pada dasarnya ketika Rasul sendiri ditanya tentang ruh, kan di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh itu apa dan gimana sih setelah lepas dari badan itu. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan saja wahai Muhammad, urusan ruh itu urusan Tuhanku, urusan Allah begitu. Jadi ada di mananya dan apa hakikatnya kan kita kan kalau kalau sudah meninggal, ada tidak yang pernah melihat ruh, melihat
ruhnya kemana, kemudian di hari pertama di mana, hari ketiga di mana, hari ke-40 itu ada tidak yang pernah melihat ruhnya? Ruh itu seperti apa sih bentuknya? Kalau di dalam film digambarkannya, film lah, misalnya seperti putih yang atau seperti orangnya gitu dan seterusnya gitu ya. Ruh itu qulir ruh min amri rabbi sebetulnya. Nah, soal keyakinan kaitannya dengan ruh itu ada, memang penjelasan-penjelasan di dalam hadis-hadis itu juga ada yang memberikan isyarat-isyarat bahwa sebetulnya orang yang sudah meninggal itu masih bersama kita gitu ya. Oleh karenanya apalagi ketika baru meninggal itu jangan menyakiti jasadnya, kan ada kan isyarat-isyarat seperti itu ya. Membawanya juga itu jangan gedebuk misalnya, itu apa aja, hormat gitu, masih melihat kita gitu, masih bersama kita. Nah tetapi detilnya 40 hari 100 hari ini harus dipahami sebagai satu pemahaman yang terkait dengan keyakinan atau kepercayaan yang ada di masyarakat yang tidak selalu sepenuhnya itu benar begitu ya. Kewajiban kita adalah meyakini saja bahwa ketika ruh itu sudah lepas dari jasadnya, maka diseru oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang fadkhuli fi ibadi tadi itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jangan lupa di dalam agama itu banyak simbol. Nah, cara memahaminya itu memang tidak selalu bisa harfiah gitu ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Konsep surga saja kalau di dalam tauhid nanti itu seperti apa sih surga itu? Apa betul surga itu tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai? Kalau begitu nggak aneh sebetulnya. Kalau harfiah seperti itu saja, karena kalau di Indonesia mah nggak aneh sungai mengalir, sungai ada pohon hijau. Pergi aja ke Sumatera, ke Minangkabau, banyak indah. Apa seperti itu surga nanti? Itu kan bisa jadi bahasa simbolik untuk menggambarkan satu kebahagiaan yang tertinggi. Nah, untuk di padang pasir waktu itu yang namanya kebahagiaan itu kalau ada sungai-sungai, karena di sana gersang gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, sama tentang ruh juga saya kira ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada pembahasan secara khusus ya tentang ruh yang ditanyakan oleh Pak Yatno tadi. Ya, ada lagi? Ada lagi dari Pak Purdiansah. Terkait dengan laisa kamislihi syai'un tadi itu gimana? Maaf kurang paham katanya. Oh, laisa kamislihi syai'un. Ya, karena saya sekilas yang menjelaskan sambil lewat. Jadi saya pernah membaca, pernah mempelajari tentang secara kebahasaan makna alladzi laisa kamislihi syai'un. Kan kalau secara umum kita suka menerjemahkannya itu alladzi laisa kamislihi syai'un itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, kan gitu ya. Tidak ada sesuatu pun itu syai'un kan, sesuatu pun itu kan syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah gitu. Nah, ini kenapa kalimat itu pakai kata misluhu, bukan alladzi laisa kallahi syai'un misalnya gitu. Ini penegasan, ada kaf di situ, ada mithlun di situ. Tidak ada yang seperti Allah sampai 2 kali. Kaf itu kan seperti juga, mithlun itu seperti juga. Ini untuk menegaskan secara kebahasan itu bahwa Allah itu benar-benar tidak ada yang bisa menyerupai. Laisa kamislihi syai'un. Itu sih sebetulnya penegasan. Ini soal balaghiyahnya, soal bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab kalau ingin menegaskan sesuatu, kadang-kadang struktur atau uslub bahasanya itu punya pola tersendiri, punya khusus. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada juga ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan sebetulnya kan kalau struktur SPO-nya itu na'budu iyyahu wa nasta'inu iyyahu.
kami menyembah kepada engkau dan kami minta tolong kepada engkau. Tapi kenapa iyahu dulu, iyaka dulu, bukan iyahu, iyaka? Kenapa tidak na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka, kami menyembah kepada engkau? Didahulukan iyaka, itu artinya hanya kepada engkau. Iyaka na'budu wa iyaka, dan hanya kepada engkau, gitu. Itu soal uslub bahasa Arab. Baik, sudah Ustaz Cuma, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, oh. Alhamdulillah nih Kiai, jamaah ngasuh bertambah, ada wali santri dari TPQ nih yang alhamdulillah sampai beli-beli Terima kitab, kasih mau ngaji. Ya. Nah, ini ada Bu Latifah satu lagi Kiai. Mungkin terakhir kali ya. Silakan. Saya bisa baca dari sini. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita sebagai muslim karena ada suatu problem dalam kehidupan kita dan kita menanyakan ke seorang kita yang pintar untuk menerawang sesuatu dari jauh, apakah hal itu termasuk syirik, dan apakah dengan mengucap syahadat dalam sholat sudah cukup memperbaharui keislaman kita? Ya, datang ke seseorang kemudian bertanya, ngobrol bagaimana pandangannya, pendapatnya, bisa jadi itu bukan sesuatu yang syirik. Syirik itu ada di dalam hati, ya. Kalau kita meyakininya bahwa itu kita tidak sedang menduakan Allah. Ini ada orang berilmu, ada ilmunya kok. Ya, kemudian nanya, menurut Bapak gimana? Ilmu itu kan ada ilmu lahir, ada ilmu yang kemarin itu disampaikan di dalam bidayah, ada ilmu yang al-asrar, ilmu rahasia, ada ilmu kasyaf, sampai ilmu yang kasyaf itu ya pokoknya nggak ada halangan, jadi kasyaf itu nggak ada hijab gitu. Ada ilmu laduni yang turun dari Allah itu langsung ke dalam hati seseorang. Kadang-kadang ada begitu. Nah, orang yang ditanya seperti itu bisa jadi punya firasat kemudian menyampaikannya. Tapi kita tidak meyakini bahwa kita sedang menduakan Allah. Nah, itu bisa jadi tidak syirik. Tapi bisa jadi syirik kalau meyakini bahwa dia ini punya kekuatan, ini dukun ini. Nah, jatuhnya nanti ke kahan. Kahan itu ya dukun. Kita merasa beliau adalah lantaran dari Allah. Bagaimana Pak Ustadz? Mungkin mulai lewat beliau lah kita mendapatkan pencerahan. Ya, jadi kita perantara itu kan sama seperti kita minta tolong ke teman, ya. Itu minta tolong sebagai manusia kan biasa saja gitu ya. Nah, tapi kalau meyakini bahwa saya tidak mungkin, itu sebetulnya bukan soal syirik yang tadi itu ya, kalau perantara ya. Kalau yang syirik itu tadi meyakini bahwa dia punya kekuatan. Gitu. Padahal la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau kita meyakini ini sebetulnya wasilah saja. Karena dia ini orang saleh, kemudian saya bertanya kepada dia, mohon Pak Ustadz atau Bu misalnya, kalau perempuan mohon doakan saya karena doa orang yang saleh itu diijabah, saya punya hajat begini-begini. Ya, dia bisa langsung juga kepada Allah. Nah, sama seperti kita tawasul kepada Rasulullah, kita tawasul kepada mendoakan Kiai Syaihu misalnya kan. Kiai Syaihu itu sudah sempurna, tidak bisa memberikan kita apa-apa, tidak bisa gitu ya. Tetapi ini adalah kita sedang berdoa kepada Allah melalui cara mendoakan orang yang saleh yang dulu kebaikannya banyak. Jadi sebetulnya tetap saja kepada Allah kita, keyakinannya itu harus kepada Allah. Nggak boleh kita punya keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa memberikan syafaat itu hanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tauhid itu selalu dipentingkan banget karena tipis gitu ininya kemungkinan lurus dan terplesetnya. Gitu. Apalagi dalam budaya di Indonesia ya, yang banyak yang datang ke orang pintar kan, seperti tadi Bu Latifah itu harus hati-hati. Di rumah. Saya ingat dulu
kampung itu ketika saya membawa anak kecil, kemudian saya harus melewati sungai tersebut, saya harus membawa nasi yang dikepal-kepal kemudian harus dibuang ke sungai. Karena saya tidak ingin menyakiti hati tetua gitu ya, jadi saya tetap bawa itu nasi, ketika mau lewat saya makan. Ya, seperti itu, apakah tidak? Ya. Nah, sama bagus ini. Ini juga soal tauhid ya. Di Indonesia itu kita harus bisa membedakan mana ajaran agama, mana budaya, gitu. Tidak perlu dibenturkan bahwa itu tidak sesuai dengan agama. Lihat dulu. Apakah itu ajaran agama atau itu wadah saja sebetulnya budaya ya. Misalnya seperti tadi biasa ketika di kampung itu ketika melewati sungai itu membawa dianjurkan bawa nasi, lemparkan ke laut gitu ya. Ini apa maksudnya? Harus paham kita budayanya itu. Apa sih maksudnya itu? Ada cara orang-orang dahulu itu dalam bersahabat dengan alam dengan cara-cara yang tidak selalu dijelaskan, hanya didoktrinkan. Ini begini, pokoknya harus ngasih. Mungkin dulu itu adalah bagian dari cara memberi makan ikan, ya toh, misalnya, kemudian menjadi tradisi. Karena sudah turun temurun, nah tetapi tradisi memberi makan ikan itu bisa jadi hilang. Cara merawatnya itu dengan dimitoskan gitu. Nah, itu yang perlu diluruskan, gitu. Perlu disitulah tauhid. Wali Songo itu betapa beratnya dulu dakwahnya karena banyak hal-hal yang sifatnya budaya, tapi diyakini sebagai itu agama, ajaran agama, ya bukan ajaran agama lah, gitu ya. Celaka itu tidak ada ajaran agamanya bahwa yang menyebabkan celaka itu adalah ketika kita lewat sungai itu kemudian tidak memberi nasi misalnya ke sungai, nggak ada, karena kita meyakini qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada yang bisa membuat saya terkena musibah kecuali Allah yang gitu. Nah, tetapi apakah lantas itu musyrik? Enggak juga itu. Ya saya ngasih makan ikan, sedekah laut misalnya, ya sudah, bersyukur bahwa ini ya Allah banyak sekali panennya ya. Kemudian sedekah gitu ya silahkan saja. Hati. Ini bukan untuk apa kita bisa menafikan sendiri. Betul. Ini untuk ikan atau ini. Nah, exactly. Ingat di dalam bidayah kemarin, jangan pernah suuzon kepada orang lain, karena orang lain itu saja yang tahu dia itu iktikadnya benar atau tidak. Selalulah husnuzon. Nah, berarti kalau begitu memang urusan hati, berarti kita yang harus membenahinya gitu. Kita ya, untuk membenahinya. Saya itu sudah biasa karena mungkin aktivitas di akademik juga ya. Saya misalnya ke tempat aliran kepercayaan, saya ke tempat Sunda Wiwitan, karena di kampung saya ada kan agama Jawa Sunda misalnya ya. Saya ke tempatnya itu. Saya tanya, ini waktu kecil saya bilang ini kok dianggap menyembah api nih gitu. Karena ada tungku di tempatnya itu. Ini gimana sih maksudnya? Baru dijelaskan. Ya ini sama seperti orang muslim itu beribadah di Mekah, gitu, mengelilingi Ka'bah. Kan Batak kan. Apakah kita itu menyembah, apakah orang muslim, kata dia, apakah orang muslim menyembah Batak? Kan tidak. Kami kepada Tuhan yang Sang Yang Widi lah gitu istilahnya. Nah, itu kan masing-masing gitu ya. Tauhid ini amat sangat penting. Jadi bagian pertama dari Sulam Taufik ini sebetulnya adalah ya pintu masuk kita berdiskusi di pesantren, di semua unit di Alhamidiyah. Ini harus selesai nih soal pengetahuan tauhidnya itu. Memang perlu diskusi karena tidak selalu masalah yang dihadapi itu disebutkan secara harfiah di dalam kitabnya ya gitu ya. Jadi terima kasih Bu Okta juga menyampaikan pengalamannya melemparkan nasi, tapi ternyata dimakan sendiri katanya. Itu cara yang bijak juga, jadi daripada mubazir gitu ya. Padahal dilemparnya nggak apa-apa, ada ikan. Sungainya kering. Oh, sungainya kering ya. Iya. Baik jemaah Alhamidiyah, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ngasuh ini
kita niatkan sebagai upaya merawat nilai-nilai spiritualitas di pesantren Al-Hamidiyah, di Yayasan Islam Al-Hamidiyah, warisan Kiai kita Kiai Haji Ahmad Syaikhul. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca sholawat lagi yang tadi. Silakan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'man, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwa fadrik ilahi dara qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.